Bab 2766. Aku akan mengalah 3 jurus. Pembunuhan instan. Di sebelah Mileye, gadis itu benar-benar bingung. Dia memandang wanita bergaun polos dengan tidak percaya, mulutnya terbuka cukup lebar untuk memasukkan sebutir telur. Orang yang paling bingung adalah lelaki tua di seberangnya. Dia bahkan tidak menyadari ada pedang yang tertancap di dahinya. Kali ini, wanita bergaun polos membuka telapak tangannya, dan cincin penyimpanan yang dikenakan lelaki tua itu perlahan melayang di hadapannya. Dia mengambil cincin penyimpanan itu dan berbalik, lalu meletakkannya di tangan Mileye. Mileye. Wanita bergaun polos tersenyum tipis, "Ayo pergi." Mileye mengangguk. Ketiganya melanjutkan perjalanan. Di belakangnya, wajah lelaki tua itu penuh kebingungan. Saat ini dia dirantai oleh seutas pedang cahaya, tidak bisa bergerak sama sekali. Saat ini, dia sangat ketakutan. Di depan lawan, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, seberapa kuat lawannya. Semakin memikirkannya, dia semakin takut. Di kejauhan, gadis di sebelah Mileye sesekali melirik Lydia, matanya penuh ketakutan. Dia sekarang mengerti kenapa pedang hitam tidak berani mengambil tindakan. Itu sama sekali bukan karena Mileye, tapi karena wanita ini. Gadis itu melirik ke arah Mileye, pria ini adalah pria yang memiliki pendukung. Dalam perjalanan, Mileye melirik ke arah cincin penyimpanan lelaki tua itu, dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Sebenarnya ada miliaran nadi alam semesta di dalam cincin penyimpanan lelaki tua itu. Kekayaan yang sangat besar. Mileye hanya bisa melirik Lydia di sampingnya, tinggal mengikuti saja Lydia dan semua rintangan akan beres. Tidak lama kemudian, mereka bertiga sampai di sebuah kota kuno. Kota itu sangat terpencil, temboknya ditutupi rumput, dan seluruh kota menakutkan seperti kota hantu. Saat ini, gadis itu tiba-tiba berkata, "Kota Diin." Melihat kota Diin ini, mata gadis itu ada sedikit kerumitan. Dahulu kala, tempat ini sangat megah, tapi sekarang sangat sunyi. Saat ini, tidak tahu apa yang dia temukan, tiba-tiba pupil matanya mengecil dan dia berkata dengan ngeri, "Hati-hati. Itu roh asing." Saat suara itu terdengar, bayangan hitam tiba-tiba muncul di gerbang kota di kejauhan. Bayangan hitam itu memegang sabit besar dan memiliki rambut panjang di belakang kepalanya yang menyeret di tanah. Roh asing. Gadis itu memandang roh asing ini dengan ketakutan di matanya. Ini adalah roh asing dari alam semesta tiada batas, dan dia juga seorang jenderal spiritual. Mileye memandang gadis itu yang panik dan tersenyum tipis, "Jangan takut, aku di sini." Gadis itu. Di kejauhan, roh asing tiba-tiba berjalan perlahan menuju Mileye dan yang lainnya. Saat dia berjalan menuju Mileye dan yang lainnya, tiba-tiba awan hitam besar muncul di atas kepalanya, dan awan hitam ini perlahan bergerak ke arah Mileye bertiga dan menyebar. Gadis itu menatap roh asing itu, roh asing menguasai domain kematian. "Apakah kamu melihat awan gelap itu? Itulah domain kematian yang legendaris. Setelah terselubung, maka akan terpenjara di dalamnya selamanya dan tidak dapat reinkarnasi kembali." Mileye mengangguk, dia memandang roh asing, "Kamu menyerah sekarang, masih ada waktu." Gadis itu menoleh ke arah Mileye, wajahnya penuh keterkejutan. Pada saat itu, roh asing itu tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan menghilang di tempatnya. Dalam sekejap, awan hitam itu muncul di atas kepala Mileye bertiga, dan di saat yang sama, cahaya berdarah menusuk langsung ke tenggorokan Mileye. Pupil Mileye tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, dia sudah merasa kepalanya seperti melayang. Pisau ini sangat cepat hingga melampaui segalanya. Mileye kaget,
Kecepatan mengerikan macam apa ini? Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Tepat ketika sinar merah berjarak setengah inci dari tenggorokan Mileye. Jelek. Tiba-tiba, tembok kota di kejauhan bergetar hebat, dan kemudian terdengar suara seseorang dipaku di tembok kota. Itu adalah roh asing itu. Saat itu, roh asing itu dipaku di tembok kota dengan pedang. Di atas kepala Mileye bertiga, awan hitam menghilang tanpa jejak, seolah belum pernah muncul sebelumnya. Di samping Mileye, gadis itu tercengang, dan tak lama kemudian dia menoleh ke arah wanita bergaun polos. Buset kamu, Mileye. Lydia terlihat tenang, dia melirik ke arah gadis itu. Ada apa? Gadis itu menelan ludah, lalu berkata, apakah kamu begitu kuat? Lydia mengangguk, ya, gadis itu. Di kejauhan, roh asing tiba-tiba berseru, siapa kamu? Suaranya penuh ketakutan. Mileye tersenyum tipis, Mileye. Roh asing berkata, aku tidak bertanya padamu. Ekspresi Mileye membeku, dan detik berikutnya, dia menggelengkan kepalanya. Lydia, bunuh dia. Orang ini tidak berakal sehat. Lydia melambaikan lengan bajunya. Bang! Lalu roh asing langsung terhapus. Roh asing. Gadis itu melirik Mileye dan tidak berkata apa-apa. Dia akhirnya tahu, meski pria ini tidak sekuat wanita ini, tapi wanita ini sangat mendengarkan pria tersebut. Saat ini, Lydia membuka telapak tangannya, dan cincin penyimpanan perlahan melayang di tangannya, lalu dia meletakkan cincin penyimpanan itu ke telapak tangan Mileye. Mileye tertawa. Lalu dia menarik Lydia menuju kota yang jauh. Saat itu, gadis itu tiba-tiba berkata, hati-hati, ada batasannya. Begitu suaranya terdengar, Lydia melambaikan lengan bajunya di kejauhan. Bang! Dalam sekejap, seluruh tembok kota runtuh, dan setelah itu, ada banyak sekali abjad kuno hitam yang misterius dan aneh. Harus dikatakan bahwa dengan lambaian ini, semua batasan di seluruh kota menghilang seketika. Melihat pemandangan tersebut, gadis tiba-tiba ambruk ke tanah dan berkata, ya Tuhan. Setelah memasuki kota, Mileye menemukan bahwa kota tersebut sudah bobrok. Tidak hanya itu, ada beberapa mayat di jalanan, ada yang masih utuh, tapi ada pula yang sudah menjadi tumpukan tulang. Terlalu lama. Mileye memegang erat tangan Lydia dan berbisik, sepertinya pertempuran yang sangat tragis pernah terjadi di sini. Lydia melihat sekeliling dan tampak tenang. Saat ini, aura menakutkan tiba-tiba menyebar dari ujung jalan di kejauhan. Mileye sedikit mengernyit. Aura ini persis sama dengan yang barusan. Jelas, itu adalah roh asing yang lain. Pada saat ini, sesosok bayangan muncul di depan Mileye dan Lydia. Saat bayangan itu hendak berbicara, sebuah pedang tiba-tiba terbang melintasi lapangan. Sebelum bayangan itu sempat bereaksi, dia langsung tertusuk di antara alis oleh pedang. Jelek. Bayangan itu langsung dipaku ke sebuah rumah. Lydia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan terbang ke tangannya dari tubuh roh asing. Lalu dia meletakkan cincin penyimpanan itu ke tangan Mileye. Mileye. Di samping, gadis itu melirik wanita bergaun polos dengan ekspresi heran. Di kejauhan, roh asing itu tiba-tiba berkata dengan ngeri, siapa kamu? Mileye tersenyum tipis, Mileye. Roh asing tiba-tiba berkata dengan marah, aku tidak bertanya padamu. Lydia sedikit mengernyit, dan melambaikan lengan bajunya. Bang! Roh asing langsung terhapus. Gadis itu melirik Mileye dan tetap diam. Lydia tiba-tiba menarik Mileye dan berjalan menuju kejauhan. Tak lama kemudian, Lydia membawa Mileye ke sebuah alun-alun.
Di alun-alun tersebut terdapat sebuah pilar batu besar dengan seorang pria paruhbaya menempel di atas pilar batu tersebut. Melihat lelaki paruhbaya itu, tiba-tiba gadis itu berkata dengan suara gemetar, "Ketua klan. Ketua klan Diin." Mileye melihat ke arah ketua klan Diin. Sebenarnya ketua klan cukup menyedihkan. Mereka telah digantung seperti ini entah berapa tahun. Tampaknya ketika semua klan berperang melawan kekuatan misterius alam semesta tiada batas, itu bukanlah sebuah tragedi biasa. Saat ini, ketua klan dari klan Diin perlahan membuka matanya, dan matanya langsung tertuju pada Mileye, raja klan manusia. Mileye mengangguk. Setelah hening beberapa saat, ketua klan dari klan Diin berkata, "Klan manusia punya penerus." Saat ini, gadis di samping itu tiba-tiba berkata, "Ketua klan, apakah ada harapan untuk klan Diin kita?" Harapan. Ketua klan dari klan Diin melihat ke kejauhan dan menertawakan dirinya sendiri. Klan Diin tidak ada harapan. Gadis itu dengan cepat menunjuk ke arah Mileye, "Ketua klan, biarkan dia menjadi ketua klan. Dia akan menjadi raja klan Diin kita, dan klan Diin kita akan memiliki harapan." Dia akhirnya mengerti. Meski Mileye tidak terlalu kuat, tapi wanita di sebelah Mileye benar-benar galak. Mendengar hal tersebut, ketua klan dari klan Diin memandang ke arah Mileye. Dia ragu-ragu, dan hendak berbicara ketika gadis itu buru-buru berkata, "Ketua klan, jangan lihat dia, lihat kakak perempuan ini." Wajah Mileye muram. Mendengar perkataan gadis itu, ketua klan Diin memandangi wanita bergaun polos, lalu ketua klan Diin sedikit mengernyit, karena tidak bisa melihat tembus wanita bergaun polos. Saat itu, gadis itu tiba-tiba berkata, "Ketua klan, jangan terlalu khawatir. Toh klan Diin kita sudah seperti ini sekarang, jadi tidak ada ruginya. Biarkan saja kakak ini menjadi ketua klan." Ketua klan dari klan Diin agak ragu-ragu. Meskipun situasi umum klan Diin telah berakhir, mereka masih memiliki sedikit latar belakang keluarga, jadi dia tentu khawatir untuk menyerahkannya kepada seseorang yang bukan dari klannya. Melihat ketua klan Diin ragu-ragu, gadis itu nyaris mati karena cemas. Gadis itu dengan cepat berkata, "Ketua klan, jika melewatkan orang ini, maka tidak akan ada lagi orang ini." Pada saat ini, pilar batu tiba-tiba mulai menggeliat, dan segera, sesosok bayangan melayang. Roh suram. Roh suram ini memiliki pita ungu yang melingkari alisnya, dan sabit di tangannya berwarna emas merah. Melihat roh suram ini, tiba-tiba wajah gadis itu berubah. Dia langsung berlari ke sisi Mileye, tapi seolah memikirkannya, dia segera berlari ke sisi Lydia. "Mileye." Gadis itu berkata dengan suara yang dalam, "Ini adalah jenderal spiritual tingkat tinggi, kekuatannya sangat menakutkan." Suaranya penuh kepanikan. Dalam pertempuran saat itu, dia telah melihat kengerian jenderal spiritual tingkat tinggi ini. Setelah jenderal spiritual tingkat tinggi bergegas ke klan Diin, dia langsung membantai klan Diin dengan gila-gilaan. Itu pembantaian. Adegan itu langsung menjadi mimpi buruknya. Lydia memandang ke arah gadis itu. Melihat Lydia, gadis itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kakak ini kuat sekali, kamu harus hati-hati." Lydia mengangguk, "Oke, Mileye." Di kejauhan, jenderal spiritual senior itu tiba-tiba berkata dengan suara serak, menjadi raja klan Diin. Sambil berkata begitu, dia menatap Mileye, "Apakah kamu yakin?" Mileye mengangguk, "Tentu." Jenderal spiritual senior itu mencibir, "Atas dasar apa kamu?" Mileye berpikir sejenak, lalu meraih tangan Lydia dan mengayunkannya, "Atas dasar adikku." Jenderal spiritual senior menoleh untuk melihat ke arah Lydia.
dan ketika dia melihat pedang penerapan Taoisme melayang di samping Lydia, dia mencibir, "Wanita, ayo, aku akan mengalah 3 jurus." Mileye bersambung.